Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat tema isu pengaruh NU dan Muhammadiyah di pemilu dan Pilpres 2024 seperti apa. Dan untuk membedah isu ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO 2 narasumber kita yang insya Allah akan sangat kompeten untuk membahas tema isu kita pada kesempatan kali ini. Saya langsung memperkenalkan. Yang pertama, tidak asing lagi, Bapak Dr. Lukman Setiawan, MM. Dan yang kedua adalah Bapak Dr. Andi Amrullah Jaya, MM. Beliau ini, Pak Dr. Lukman ini adalah Wakil Dekan Ekonomi Universitas Boswa. Beliau juga seorang pengusaha sukses. Beliau ini orang hebat. Assalamualaikum Pak Dr. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Dan yang satu ini beliau adalah Pak Dr. Andi Amrullah Jaya, mantan anggota DPRD Kota Makassar. Dan beliau juga adalah pemerhati politik yang intens mengikuti perkembangan politik nasional, terutama menjelang pemilu 2024. Assalamualaikum Pak Dr. Sehat. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Baik sahabat dan sobat IPISO, kita langsung membedah isu kita pada kesempatan kali ini. Saya mulai mungkin dari Pak Dr. Lukman. Pak Dr. Lukman, suara NU dan Muhammadiyah dipilih kira-kira cenderung ke mana? Karena kita tahulah suara Muhammadiyah ini selalu jadi rebutan, Pak Dokter ya. Partai-partai yang konon katanya besar dari tradisi Muhammadiyah seperti PAN, dan saat ini muncul lagi anak tirinya atau saudara tirinya, yaitu Partai Umat. Tapi tidak jarang juga tokoh-tokoh dari Muhammadiyah ini juga dilirik oleh partai-partai lain. Kacamata Pak Dokter, seperti apa kira-kira suara Muhammadiyah ke depan? Mungkin Pak Dokter lebih banyak membedah Muhammadiyahnya dulu kali ya. Nanti Pak Dokter Amrullah ke NU-nya. Silakan Pak Dokter. Makasih. Jadi Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat ormas. Namun pada faktanya ormas ini ketika menuju suatu tahapan puncak itu, maka ini tokoh atau kader yang ada di dalamnya itu menuju kemana. Maka salah satu bentuk afiliasi atau impact faktornya daripada ormas Muhammadiyah ini, maka kemarin itu berdiri namanya Partai Amanat Nasional. Nah, kader yang ada di Muhammadiyah diberikan ruang untuk berpolitik, tapi bukan dalam ormas itu sendiri, tetapi akan berafiliasi atau pindah dalam bentuk suatu wadah organisasi politik. Ya, itulah mungkin bagian kemarin itu adalah Partai Amanat Nasional. Nah, di dalam Partai Amanat Nasional, siapa yang menjadi figur? Siapa yang menjadi figur, itulah yang menjadi mirroring kadernya yang ada di partai politik tersebut, yang merupakan wadah atau bagian daripada Muhammadiyah itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang kader yang ada di partai yang dalam hal ini bagian daripada suara Muhammadiyah itu di Partai Amanat Nasional merupakan keterwakilan daripada kader ormas Muhammadiyah itu sendiri? Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, pada fakta lapangannya seiring dengan jalannya sejarah perpolitikan tidak menjadi bagian 100% daripada yang ada di Partai Amanat Nasional itu, tapi ya sebagian. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan, kenapa sekelas Amin Rais ya, di zamannya pada Partai Amanat Nasional ini selalu pada posisi middle daripada suara perolehan daripada hasil pemilu itu sendiri. Apa yang menjadi permasalahan? Padahal ormas ya Muhammadiyah kalau merupakan bagian daripada suara yang ada di Muhammadiyah, merupakan pengejawantahan yang ada di partai politik dan Partai Amanat Nasional, itu menjadi
solid dalam hal perolehan suara, maka saya yakin akan menjadi bukan berada pada posisi di middle, tapi mungkin akan naik kelas menjadi mungkin perolehan 1, 2, atau 3 dalam urutan hasil pemilihan umum. Baik, mungkin pembuka ya dari Pak Dr. Lutman, sahabat dan sobat IPISO. Saya langsung ke Pak Dr. Andi Amrullah. Pak Dokter, seperti apa kira-kira arah dan gerakan NU, terkhusus suara-suara dari NU itu sendiri di pemilu nanti? Karena mungkin Pak Dokter tahu betul bahwa NU ini adalah ormas yang diperebutkan suaranya. Ada partai PKB yang lahir dari rahim NU, tapi sebelumnya P3 sangat mengandalkan juga NU dalam setiap perhelatan pemilu, di mana NU selalu jadi basis-basis, apalagi basis-basis suara NU ini selalu jadi target partai P3 seperti itu. Kira-kira di menuju 2024 sendiri kecenderungannya suara-suara NU ini kemana saja? Karena kan selama ini partai-partai apalagi di luar PKB pun menikmati suara-suara NU. Apakah kemungkinan besar partai-partai di luar PKB dan P3 pun masih akan menikmati suara-suara NU ini di 2024? Dan tentu apa indikatornya? Silakan Pak Dokter. Ya, makasih Pak. Jadi NU itu adalah organisasi yang besar juga di negara kita, ya. Dan dia melahirkan juga partai namanya PKB. Memang PKB kemarin itu masih minim suara di DPR RI khususnya. Namun kalau kita melihat bahwa ormas ini adalah merupakan banyak kader-kader yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam perpolitikan. Itu harus diakui. Ya, namun bahwa NU ini pasti akan mengusung juga adalah orang-orang yang mempunyai sejarah atau dinasti dari NU itu sendiri. Dari NU sendiri Pak Dokter ya. Sehingga yang sekarang ini akan dilus-elus itu adalah kader-kader dari NU. Dari NU ya. Jadi NU itu sendiri juga sampai sekarang belum juga berani untuk menginstruksikan kepada kader-kader NU untuk masuk dalam partai itu sendiri. Iya. Karena NU itu selain dari segi keulamaan yang dia utamakan, NU juga itu memiliki sifat kewarganegaraan yang tinggi. Iya. Sehingga memberikan peluang kepada kader-kadernya untuk memilih hak politiknya di negara kita. Oke, itu barangkali. Baik sahabat dan sobat IPISO, pembuka dari Pak Dr. Andi Amrullah ya dalam memulai diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya kembali ke Pak Dr. Lutman. Pendalaman Pak Dr. PAN memang kemarin bisa bernapas lega karena sendiri mengejar suara-suara Muhammadiyah. Tetapi kelihatannya di 2024 ini situasi itu berbeda Pak Dr. ya. Karena selain PAN juga saya lihat ada partai lain juga yang akan mengejar suara-suara Muhammadiyah. Nah, seperti apa Partai Umat yang notabene adalah pendiri PAN yang mendirikan ini, Pak Amin Rais, keluar dari PAN mendirikan Partai Umat, dan saya melihat juga Partai Perindo dan Partai PSI pun banyak mengandalkan suara-suara dari Muhammadiyah. Nah, seperti apa eksistensi PAN ke depan dengan adanya pesaing-pesaingnya ini? Apakah secara tidak langsung akan mengganggu PAN? Dalam arti kata suara-suara yang selama ini dirawat oleh PAN akan berpotensi direbut oleh partai-partai yang saya sebutkan tadi. Silakan Pak Dokter. Jadi itu tadi kita sudah sampaikan bahwa pendiri PAN, ya Pak Amin Rais dalam hal ini, dan selanjutnya dilanjutkan oleh kepemimpinan yang terakhir PAN ini oleh Pak Sulhas. Ya. Nah, ternyata di dalam perkembangan partai menuju kedewasaan berpartai, tak seiring itu selalu muncul namanya konflik internal. Munculnya konflik-konflik internal ini memungkinkan kader-kader yang tidak terwadahi dalam satu struktur kepengurusan yang lebih besar, sehingga memunculkan konflik internal. Dasarnya itu muncullah yang namanya Partai Umat. Nah, kalau kita bedah siapa Sulhas, siapa Amin Rais, kan itu kan kita sudah paham ya. Istilahnya besan ya. Besan. Sehingga dasar ini muncul Partai Umat. Nah,
Padahal di hari hasil perolehan di suara pemilu sebelumnya itu selalu memang berada pada posisi di middle ini, di tengah-tengah. Nah, pecah atau dengan munculnya konflik baru, maka kepada suara siapa yang akan diraih di masyarakat, di tengah masyarakat. Nah, maka memang harus bersifat umum. Kenapa? Kalau suara yang diharapkan dari Muhammadiyah saja, kader Muhammadiyah, itu kan sudah mereka melebar. Ya, bahkan kita tahu banyak kader Muhammadiyah bukan di partai PAN, tapi banyak di partai lain. Ya, karena itu tadi ruang, semua punya hak dan untuk masuk kepada partai yang lain. Nah, munculnya partai umat, seberapa besar, seberapa peluang partai umat untuk meraih simpati hati rakyat untuk membesarkan suara perolehan dari partai umat ini yang menjadi tantangan pendiri. Ya, dari pendiri PAN, ya dirikan lagi pendiri partai umat yang baru. Ini yang menjadi sekarang menjadi persoalan adalah siapa figur ada dalam situ. Kita tahu historinya, ya pendiri PAN pucuk tertinggi dalam suatu kelembagaan negara adalah pada ketua MPR. Tapi ketika digiring masuk ke eksekutif, ya kita sudah lihat faktanya bahwa ya tak bisa mencapai hasil yang maksimal. Nah, kalau ini tidak dimunculkan sesuatu figur yang menyebabkan mengambil hati masyarakat, maka ini menjadi persoalan. Ditambah dengan ada beberapa kita ormas yang sangat besar juga yang merupakan bagian daripada NKRI ini, artinya dalam struktur pemerintahan di eksekutif, yaitu tadi partai yang tadi NU tadi, Nahdlatul Ulama, itu sangat besar. Nah, ini dua ormas ini yang selalu menjadi kontrol sosial, baik di bidang sosial kemasyarakatan maupun di bidang pendidikan. Tetapi impact-nya ini lari kepada partai politik yang mereka punya masing-masing. Nah, ini padahal ya kalau kita bedah ya Republik Indonesia ini penduduk terbesarnya kan Muslim, tapi itu yang menjadi tantangan. Kenapa tidak bisa menjadi? Itulah tadi figur ini yang menjadi persoalan, siapa figurnya, apakah ada figur yang lain cukup banyak, menjadi persoalan, apakah ada ruang politik untuk tampil sebagai figur. Ini yang menjadi persoalan sebenarnya dalam konflik internal partai. Baik, sahabat dan sobat IPISO, pendalaman dari Pak Dr. Lukman memperkaya diskusi kita. Saya kembali ke Pak Dr. Andi Amrullah. Pak Dokter, ada apa dengan Caimin? Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Seharusnya seorang Ketua Umum PKB harus menikmati dong suara-suara NU ini. Dan harusnya itu menjadi nilai jual yang sangat tinggi bagi seorang Caimin untuk bisa dilirik dan diperebutkan oleh para elit-elit politik kita. Faktanya 10 tahun terakhir dia hanya pendukung. Walaupun Pak JK dikenal dekat sama NU, tapi kan dia bukan kader tulen NU. Dia malah katanya kader NU dan Muhammadiyah kan kalau Pak JK ya. Artinya tidak bisa dititikkan bahwa dia adalah anak-anak kandung dari NU itu sendiri. Pertanyaannya, ada apa dengan Caimin ini, Pak Dokter? Kenapa tidak mampu menikmati suara-suara NU? Kenapa tidak mampu menjadikan NU sebagai kekuatan power politiknya? Silakan Pak Dokter. Ya, makasih Pak. Jadi NU itu bukan warga yang sedikit yang ada di dalam. Di dalam itu ada yang akademisi, ada politikus dan segala macam. Dan ada beberapa tokoh-tokoh yang mampu mempengaruhi untuk memilih PKB itu sendiri. Nah, tetapi yang terjadi ini ketua PKB Caimin ini itu belum bisa menarik simpati kepada kader-kader NU untuk masuk ke dalam PKB dan memilih PKB itu sendiri. Iya. Ini fakta ini kita lihat. Yang kita lihat karena dilihat dari indikator partai besar tidaknya itu dilihat dari berapa sih jumlah yang ada di DPR. Iya betul. Bukan dari visi misinya kita. Nah, tapi ya selain dari visi misi itu seharusnya mampu menarik, ada magnet di PKB itu untuk warga-warga NU itu bisa memilih PKB itu sendiri. Ya, sehingga banyaklah anggota-anggota dewan dari PKB. Nah, ya, salah satu contoh bahwa ada tokoh-tokoh yang sebenarnya dia ambil sebagai kepengurusan yang mengambil keputusan, seperti mungkin anaknya Gus Dur, Pak Yeni Wahid itu harus dimasukkan dalam kepengurusan. Mungkin ini juga salah satu masalah ya. Ya, karena ya kita pikir bahwa Ibu Yeni itu masih juga mempunyai pengaruh besar terhadap warga-warga NU. Ya.
Lantas juga banyak juga warga-warga NU itu yang memiliki kompetensi yang tinggi, dia adalah pejabat dan dia masih dipercaya kepada warga-warga NU sendiri. Bahkan di luar warga NU sendiri banyak juga yang menarik terhadap PKB, tetapi kan namanya pengurus, jadi ketua itu harus bertanggung jawab bagaimana membesarkan PKB itu sendiri. Gitu. Baik, sahabat dan sobat episode, pendalaman dari Pak Dr. Andi Amrullah memperkaya diskusi kita. Saya kembali ke Pak Dr. Lutman. Pak Dr. Lutman, Muhammadiyah ini kalau dalam data statistik itu selalu bermain di angka 18 sampai 28% yang masuk kategori warga Muhammadiyah. Baik itu secara struktural maupun secara apalagi istilahnya pengikut dari Pak Dokter ya. Artinya dia tidak masuk struktural tapi dia mengklaim diri sebagai warga Muhammadiyah seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah angka-angka yang sangat signifikan ini itu bisa mengangkat atau mendongkrak perolehan kursi partai-partai yang berafiliasi secara langsung ke Muhammadiyah? Karena kan kita tahu Pak Dokter ya bahwa di 2024 ini ya PT 4% ini parliamentary threshold ini masih sangat berbahaya loh bagi PAN yang notabene diganggu oleh kehadiran partai umat. Sejauh pandangan Pak Dokter sendiri, apakah kedua partai ini yang didirikan oleh tokoh yang sama itu punya kemampuan untuk merebut angka 4% itu dengan mengandalkan basis-basis Muhammadiyah, ataukah harus ada gerakan-gerakan tambahan yang harus dipersiapkan oleh mereka? Ya, jadi memang dengan ketentuannya PT ya, parliamentary thresholdnya 4%, memungkinkan partai-partai menengah ke bawah ini bisa terdelet dengan di sistem pemilihan umum ke depannya. Maka memang perlu sangat strategi yang cukup jitu bagaimana mengambil hati simpati masyarakat, dan kalau kita lebih spesifik ya kader Muhammadiyah itu sendiri. Kalau dengan data statistik tadi 18-25% yang hanya ikut berpartisipasi secara mutlak di dalam partai, yaitu Partai Amanat Nasional, dan nanti ke depannya ada muncul Partai Umat di pemilu 2024. Nah, yang menjadi biasa indikator di masyarakat apa di masa saat ini sampai ke depan yang 2024, apa yang dilakukan figur ini, apa yang dilakukan kader Muhammadiyah yang ada di dalam Partai Amanat Nasional, yang nantinya juga ada Partai Umat, yang dilakukan untuk memberi rangsangan kepada masyarakat atau hati simpati masyarakat untuk masyarakat, apakah kader Muhammadiyah atau non kader Muhammadiyah, untuk ikut berkontribusi atau memilih daripada partai yang merupakan bagian daripada ormas ini Muhammadiyah. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, di kondisi ini ya COVID ini kita dihempas badai ini di 2020 ya, ini 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Nah, apa yang diberikan kepada masyarakat untuk mengambil hati masyarakat? Karena kalau kita hanya fokus kepada suara kader Muhammadiyah, itu yang sudah berapa kali kita mengikuti tahapan pemilu ini, itu rata-rata range 18 sampai 12% hasil riset statistik tersebut. Betul. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kita harus mengambil hati di luar daripada kader Muhammadiyah untuk membesarkan. Nah, ukuran masyarakat itu untuk agar senang dan ikut memilih itu adalah apa yang dilakukan untuk masyarakat itu sendiri. Di kondisi saat ini kita dihempas badai COVID ini, nah pergolakan ekonomi, apa yang dilakukan di masa ini? Nah, banyaknya hal-hal ini yang bisa kita mengambil hati simpati masyarakat atau ikut berpartisipasi bagaimana meringankan beban masyarakat saat ini, itu yang menjadi persoalan. Apakah ada ikut andil di dalamnya? Kalau ada ikut andil di dalamnya, sejauh mana ikut andil tersebut? Ya, karena masyarakat sekarang sudah pintar. Jangan sampai hanya untuk kepentingan politik, padahal murni untuk kepentingan membantu. Nah, ini tadi ormas sebagai kontrol sosial, sebagai kontrol dalam hal sumbangsi kepada pemerintah dalam hal pendidikan, khususnya Muhammadiyah ini yang harus diperlihatkan. Kalau ketukuhan itu muncul atau tindakan ini tidak muncul, itu menjadi persoalan. Nah,
yang bisa saja menjadi persoalan di PT tadi 4%. 4%. Itu yang menjadi betul. persoalan. Tapi kalau saat ini masih ada langkah yang 2022, 2023. Iya. Masih ada ruang. Masih ada ruang. Munculkan ketokohan itu. Kalau konflik internal yang selalu muncul, walaupun itu adalah kedewasaan dalam berpolitik, akan terjadi dinamika. Tapi muncullah di situasi saat ini, apakah mereka pro dan kontra terhadap pemerintah, yang jelas itu adalah merupakan langkah yang menjadi hati simpati masyarakat untuk memilih. Kalau itu muncul, maka ancaman PT 4% itu terdelet atau masih tetap pada kemungkinan di 5%, 6% bisa. Ini yang kita butuhkan, belum kan yang lain dari partai-partai yang lain yang merupakan bagian dari ormasnya masing-masing. Baik, sahabat dan sobat IPISO, memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Lukman. Angka yang cukup signifikan dari suara-suara Muhammadiyah kalau mampu dimaksimalkan oleh partai-partai yang berafiliasi secara langsung. Jika Muhammadiyah saya pikir bukan masalah 4% ya Pak Dr. Kecuali kalau partai-partai yang berafiliasi ini tidak mampu meyakinkan suara Muhammadiyah itu sendiri. Saya ke Pak Dr. Amrullah. Tadi Pak Dr. Amrullah sempat menyinggung Yeni Wahid. Artinya memang saya sepakat Pak Dokter, ada banyak analis pemerhati politik yang mengatakan salah satu kelemahan terbesar Caimin adalah karena tidak merangkul keluarga Gus Dur. Walaupun dia juga bagian dari keluarga Gus Dur, tapi yang dimaksud dengan keluarga Gus Dur adalah anak kandung dari Gus Dur itu sendiri, yang notabene apalagi selain pemimpin Gus Durian saat ini ya. Gus Durian kalau dalam data yang saya kumpulkan di Republik ini kurang lebih itu sekitar 8-9% Pak Dokter. Itu besar loh. Saya termasuk Gus Durian loh. Itu cukup besar lah Pak Dokter. Artinya saya ingin bilang bahwa kehadiran keluarga Gus Dur ini kan sebenarnya bisa mendongkrak PKB itu sendiri dan mungkin bisa memperkuat posisi Caimin ya. Nah seperti itu. Nah apa yang Pak Dokter lihat menuju 2024 ini yang bisa membuat tokoh-tokoh NU ini itu bisa dilirik? Selain tadi analisis tadi ya, mungkin ada analisis tambahan yang lain. Karena kan kalau kita berbicara NU Pak Dokter ya, ada banyak tokoh di situ selain Caimin. Kecuali kalau Caimin yang menghalangi ya. Seperti itu. Apakah memang menuju 2024 ini Caimin harus kalegowo Pak Dokter? Atau harusnya dia membuka ruang-ruang kepada tokoh-tokoh NU yang lain Pak Dokter? Silakan. Iya. Jadi NU itu adalah ormas. Lantas NU ini menyebarkan ini kader-kadernya, dan ini saya lihat ini banyak kader-kader NU yang memberikan hak pilihnya secara bebas untuk menyalurkan saluran politiknya. Ya. Jadi PKB ini harus merangkul semua warga-warga NU itu untuk masuk ke dalam PKB. Nah, gimana caranya untuk merangkul itu? Maka banyak tokoh-tokoh yang harus dijual dan itu harus dirangkul dan harus bekerja sama, jalan bersama-sama untuk mendapatkan mendulang suara yang lebih banyak. Gitu. Jadi jangan ada terkesan tersugesti bahwa pendiri-pendiri atau owner-owner partai ini kalau ada ini bisa mendongkel kita menjadi salah satu jabatan. Benar. Jadi masih banyak ini saya lihat ini ada kalau masih ada ownernya. Wah ini wahaya ini bisa mendongkel kita. Nah seharusnya itu dijadikan jalan untuk sama-sama merangkul tangan-tangan untuk merangkul semua warga-warga NU. Karena kalau kita berbicara warga NU saja, saya sangat yakin bahwa ini partai PKB ini bisa mencapai dengan berapa persen threshold pun yang ditetapkan oleh pemerintah pasti akan bisa capai. Ya, karena kader-kadernya NU itu bertebaran di mana-mana. Tapi yang harus ditahu itu bahwa memang kader itu ada di mana-mana, tetapi dia harus memiliki rumah tersendiri dalam partai itu sendiri. Karena kenapa PKB juga saya lihat bahwa masih memberikan ada rasa nasionalisnya, tidak mengekang kadernya, nah, tetapi kadernya itu harus dirangkul dengan cara-cara bagaimana warga NU itu sendiri. Mungkin ada budaya-budaya di situ, budaya seperti gini, menghormati sesama tokoh-tokoh NU. Jangan menganggap itu adalah saingan. Jangan menganggap itu adalah ini yang bisa membahayakan jabatan saya di partai. Nah inilah semua yang menjadi akibat bahwa PKB ini perlu memang untuk diadakan
mempererat semua ini tokoh-tokoh yang ada konsolidasi di yang kuat di internal Pak Dokter ya. Iya betul. Sehingga PKB ini bisa solid. Nah kita lihat kemarin ini saya lihat sudah ada benih-benihnya ini. Kemarin contoh saja di Sulawesi Selatan di Makassar PKB itu anggota dewannya di Makassar tidak ada sudah ada satu. Iya. Kemarin itu kurang sekali di DPR Sulawesi di Dari DPRD 3 provinsi dari 3 menjadi 8 satu fraksi. Hmm. Ini kan ada benih-benih dan ini bahaya juga ini menjadi menjadi ancaman bagi partai-partai lain. Iya. Barangkali. Baik sahabat dan sobat IPISO, pendalaman dari Pak Dr. Andi Amrullah Jaya semakin memperkaya tema kita yang kita diskusikan. Baik sahabat dan sobat IPISO, saya lanjut ke Pak Dr. Lutman. Pak Dr. Lutman, ini menjelang Pilpres Pak Dr. ya. Saat ini ada beberapa figur yang terlihat dari hasil survei nasional itu mendapatkan dukungan elektoral yang cukup tinggi, seperti misalnya Pak Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil. 4 nama ini cenderung yang paling teratas hampir semua lembaga survei Pak Dokter ya. Kalau Pak Prabowo sendiri dengan Pak Ganjar itu rata-rata di atas 16% rata-rata elektoralnya ya. Pak Ridwan Kamil selalu bermain di angka 5-8%. Artinya kuda hitam yang paling kuat lah Ridwan Kamil ini. Kira-kira kalau dilihat dari rekam jejak para tokoh-tokoh ini, kira-kira suara Muhammadiyah cenderung kemana? Tentu kan dia dikaitkan dengan rekam jejaknya mereka. Mungkin pasti Pak Dokter tahu lah, mungkin kalau NU lebih cocok dengan ini. Kira-kira kecenderungan NU akan lebih kemana dibanding tokoh-tokoh yang lain dari tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, atau ada tokoh-tokoh lain yang saya belum sebutkan tadi Pak Dokter? Iya. Jadi memang saat ini sudah bermunculan beberapa lembaga survei, sebagaimana tadi dikatakan sudah hampir semua lembaga survei dalam posisi nilai elektoral ke masing-masing calon ke depan untuk 2024 ya. Ini kan kalau kita bedah, tadi ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Ridwan Kamil, ada Pak Sandiaga Uno dan seterusnya. Nah, ormas yang kita kategorikan tadi ada 2 yang kita perbincangkan malam ini, itu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Maka bedahannya adalah jelas kedua ormas ini cukup besar dan mereka berada pada garis dan koridornya masing-masing walaupun terbuka dari kader mana saja untuk membesarkan. Nah, pada prinsipnya pasti bedahannya juga adalah persoalan kader atau non kader, atau sejauh mana selama ini memperhatikan atau memberikan ruang kepada kedua ormas ini terhadap figur tersebut. Nah, yang menjadi fokus di dalam hal ini, kemana mereka berafiliasi dalam suara ini, apakah mereka ada keterwakilan atau ada figur lain. Maka saat ini memang yang menjadi bahan survei dalam posisi melihat nilai elektoral, ya ini tadi yang sudah disebutkan. Nah, kemana Muhammadiyah? Ini yang ditunggu. Inilah yang menjadi, karena kapan saja terjadi perubahan, ini range yang memang kategorinya cukup singkat, tetapi dalam ruang-ruang komunikasi ya cukup panjang juga ya menuju ke 2024. Inilah bedahan tadi. Misalkan ya, dari beberapa tadi yang sudah disebutkan dalam hal melihat nilai elektoral, maka ini yang menjadi kepentingan politik atau kepentingan ormas yang harus menjadi pemisah. Tetapi implementasi dari kepentingan ormas ini sudah terjewantahkan di dalam bentuk partai yang mereka masing-masing. Yang ada PAN atau Partai Umat ke Depan, Muhammadiyah, dan di NU ada PKB dan ada P3 yang merupakan apakah kader dari NU ataupun kader, tapi di P3 juga banyak juga dari beberapa kader Muhammadiyah yang ada di dalamnya. Inilah menjadi diberikan ruang untuk, intinya adalah bagaimana membesarkan negara kita yang tercinta ini. Nah, kemana mereka? Ini yang menjadi selalu tantangan, perkembangan demi perkembangan, analisis demi analisis yang kita lihat. Apakah yang figur-figur yang disebutkan tadi mampu menjewantahkan nilai-nilai daripada kemuhammadian itu sendiri. Kalau hal ini menjadi bagian dan satu ketemu, maka pasti arahnya ke situ. Nah, itu tadi yang kita mau selitkan. Kenapa kader Muhammadiyah yang cukup besar ini, kenapa warga Muhammadiyah yang cukup besar di salah satu ormas yang terbesar, yang tidak bisa menjadi solid, tetap pada posisi rank 18-25. Ini yang menjadi persoalan. Maka
mungkin apakah persoalan kaderisasi yang tidak cukup signifikan diberikan ruang, atau gerakan-gerakan politik atau gerakan-gerakan masyarakat atau masyarakatnya yang tidak muncul di wilayah, tidak muncul dalam hal ini adalah belum menjadi hati simpati kepada masyarakat, apakah kader Muhammadiyah itu sendiri atau warga Muhammadiyah itu sendiri atau non warga Muhammadiyah itu sendiri. Inilah, nah, makanya dari beberapa figur yang tadi kita sebutkan itu akan melihat di situ yang mana masuk dari bagian dari kepentingan atau dalam hal ini adalah pengejawantahan nilai-nilai dari Muhammadiyah itu sendiri. Baik, sahabat dan sobat IPISO, Pak Dr. Lukman mengatakan bahwa suara Muhammadiyah akan mengarah kepada figur-figur yang memang bisa mengejawantahkan apa yang menjadi keinginan-keinginan atau slogan dari gerakan-gerakan Muhammadiyah itu sendiri ya Pak Dokter ya. Baik, saya ke Pak Dr. Andi Amrullah Jaya. Pak Dokter, kira-kira suara NU ini apakah kemungkinan besar tetap akan bersatu untuk mendorong kader, dan kalau bersatu kira-kira siapa-siapa yang layak? Karena kalau sampai hari ini Pak Dr. Amrullah, Pak Andi, Pak Dr. Andi, ini kan Caimin surveinya belum pernah naik-naik, selalu hanya berputar di angka 1-2%. Artinya memang ini sudah digerakkan loh oleh mesin partai PKB. Nah, artinya kemungkinan besar kalau memang NU mau menghadirkan kader NU, maka ada beberapa figur yang bisa mungkin dari dini sekarang ini ya, dan sekarang bisa dimunculkan. Misalnya Menteri Agama ini saya pikir kan anak tokoh, kalau tidak salah beliau adalah putra dari pendiri PKB itu sendiri, dan ya pentolang NU notabene. Nah, kemudian yang ditunggu juga ini mungkin hasil muktamar NU, katanya sih Kiai Prof Nasaruddin Umar ini katanya menguat ya, ada potensi. Nah, ketika beliau misalnya terpilih jadi ketua umum, ya potensi dia dilirik tentu ada ya mungkin Pak Dokter ya. Nah, termasuk juga Kiai Gilsirat saat ini yang masih menjabat saat ini ya, yang hampir berakhir masa periodenya. Kira-kira apakah NU akan bertahan di tokoh-tokohnya, kajiannya Pak Dokter ya, atau kemungkinan besar akan mendahulukan figur-figur yang disebutkan tadi, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Ridwan yang notabene pemilik survei tertinggi atau saat ini mendapatkan mandat dukungan elektoral yang tinggi saat ini. Kan ketika orang surveinya tinggi Pak Dokter ya, berarti kan diinginkan rakyat. Iya, betul. Apakah NU akan memaksakan kadernya yang belum teruji dari segi mandat rakyat, dalam arti kata belum ada dukungan rakyat, ataukah mengutamakan apa yang menjadi keinginan rakyat? Silakan Pak. Ya. Jadi memang semua kader partai menginginkan itu kadernya menjadi yang disorong untuk menjadi calon gitu kan. Ya. Tapi kan ini calon ini banyak ini. Ya, kalau di NU sendiri itu bertaburan, apalagi kalau di PKB ya. Tapi NU sendiri ini pasti memakai sistem popularitas dan tingkat kepemilian itu yang tinggi yang akan dia usung, karena dia mengusung seseorang pasti akan memenang. Ya. Jadi ada beberapa tadi yang disebutkan nama, memang nama-nama itu sangat berpotensi untuk diusung untuk menjadi calon di 2024. Ya. Nah, NU sendiri ini masih melihat siapa kira-kira juga yang bisa dijadikan pasangan untuk meningkatkan calon dari PKB itu sendiri. Ya. Apakah dia itu dari kader ke kader atau kader dengan non kader. Gitu. Nah, sehingga PKB itu sendiri memang seyogianya sejak dini sudah memilah siapa-siapa yang akan dia usung. Tapi nama-nama itu memang sudah ada. Mungkin barangkali juga masuk juga Ibu Yeni Wahid, karena kepopulerannya juga ya tidak diragukan lagi. Apalagi banyak juga yang yang mengikuti beliau. Ya, sehingga untuk sementara mungkin
saya melihat dari penilaian saya sendiri, NU dan PKB itu menginginkan mendorong kadernya sendiri. Kadernya sendiri ya. Iya, artinya memang kelihatannya PKB dengan NU itu sendiri akan memaksakan kader ya, apakah itu di 01 atau di 02. Artinya itu sangat wajar ketika ormas seperti NU itu memaksakan kader. Cuma memang harus legowo di 02 dalam kondisi saat ini. Tapi kan belum terlambat sih sebenarnya, Pak Dokter ya. Artinya memang kalau memang NU ini mau kadernya itu tampil di perhelatan Pilpres, kan bisa sejak dari sekarang mendorong kader-kadernya untuk bersosialisasi ya. Apakah itu Caimin itu sendiri atau bisa saja kayak Prof Nasaruddin Umar, Kiai Agil Sirat, atau Yeni Wahid, Putri Gus Dur, Menteri Agama. Saat ini kan saya pikir 5 nama ini mumpuni dan memiliki ketokohan masing-masing dan memiliki basis suara masing-masing ya, Pak Dokter ya. Baik, terakhir Pak Dokter, memang kalau dilihat dari warna pemikiran atau rekam jejak dari 4 figur yang saya sebutkan tadi, saya lebih cenderung ke 4 figur ini karena memang kelihatannya publik hanya mengarah pada 4 figur ini, Pak Dokter hingga hari ini. Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Anies, dengan Pak Ridwan. Kalau dilihat dari track recordnya Pak Prabowo dengan Pak Anies, menurut kita Pak Dr. Lutman, dia memang lebih cocok ke Muhammadiyah atau kepada warna pemikiran mereka dan selama ini pemeliharaan basis-basis gerakannya, Pak Dr. Jadi memang kalau kita ke fokus tadi kedua tokoh ini, ya, Pak Prabowo dan Pak Anies, ya, itulah tadi yang saya sampaikan bahwa suara Muhammadiyah jelas ingin memunculkan kadernya itu sendiri melalui partainya, di mana itu adalah ya ini nanti ke depan adalah PAN dan Partai Umat. Nah, kalau ini misalkan dari hasil survei nilai elektoralnya dan seterusnya dan memang tidak muncul, maka cara berpikirnya pasti akan ke, kalau kita fokus ke dua tokoh, tapi kan ini masih banyak tokoh-tokoh yang mungkin ke depannya yang menjadi ruang-ruang komunikasi dan ruang-ruang elektoral untuk dipublish. Tapi kalau mengerucut, nah inilah tadi yang mana merupakan bagian atau daripada nilai-nilai kemuhammadiannya yang muncul ke tokoh-tokoh tersebut, dan di mana bentuk ruang-ruang komunikasi politiknya untuk membesarkan daripada ormasnya itu sendiri. Dalam hal ini adalah Muhammadiyah melalui partai-partainya. Nah inilah yang tadi dilihat. Nah kalau kita bedah lebih dalam, ini menjadi ruang komunikasi yang seksi untuk kedepannya. Nah model khususnya kemana? Inilah tadi kita bisa memberikan suatu nilai persepsi kepada kedua tokoh di mana suara Muhammadiyah ini muncul. Karena itulah tadi sebagaimana dijelaskan tadi Pak Dr. Amrul Jaya bahwa setiap ormas melalui partainya itu akan memunculkan kadernya sendiri. Pertanyaannya adalah sejauh mana kader yang diusung itu nilai elektoralnya. Kalau tidak mempunyai ruang keterpilihan misalkan untuk maju ke 01, 02, maka di luar daripada kader itu sendiri yang mana bisa mewakili daripada ormas melalui partainya terhadap tokoh atau figur yang dicalonkan. Inilah yang menjadi suatu nilai bedah yang lebih dalam untuk menuju ke depannya. Dalam hal ini adalah pemilu di 2024. Nah, ini yang menjadi ke depannya. Karena kader wajib mengusung sendiri, tapi itu tadi tetap pada hasil survei, nilai elektoral, nilai keterpilihannya, dan seterusnya bisa menjadi bagian daripada pemerintahan Republik Indonesia. Tadi itu Pak Dr. Ya. Kenapa saya cenderung mengarahkan ke Prabowo dan Anies? Karena kalau dilihat pergerakan 212 kemarin di Monas itu, memang kader Muhammadiyah banyak yang ikut di situ. Artinya memang kelihatannya ketokohan seorang Prabowo dengan Anies ini lebih menarik simpati suara-suara Muhammadiyah. Nah berbeda dengan suara-suara di NU, kecenderungannya ke Jokowi kemarin. Nah pertanyaan saya ke Pak Dr. Amrul Jaya, siapa the next Jokowi yang mungkin bisa menikmati suara-suara NU? Apakah itu dia berkoalisi dengan NU secara pasangan, atau misalnya NU tidak bisa menghadirkan, tidak bisa memajukan lagi kader? Nah, di sini kelihatannya kalau Pak Prabowo dengan Pak Anies itu agak jauh dari the next Jokowi ya. Karena itu tadi selain pemeliharaan basis-basis suara Pak Dr.
tetapi juga dari segi warna pemikiran yang mereka tonjolkan selama 10 tahun terakhir ini agak bersebeda dengan warna Jokowi kan. Nah tadi selain Ganjar, selain Ridwan, adakah figur lainnya juga mungkin lebih cocok misalnya untuk dianggap the next Jokowi dan bisa menikmati suara-suara NU itu sendiri, dan ya kali aja bisa berpasangan dengan kader-kader NU, Pak Dokter, silakan. Iya. Jadi ini agak menarik juga karena kalau kita melihat ini Pak Prabowo mau dikatakan berseberangan kemarin suaranya, tetapi sekarang Pak Prabowo juga sudah masuk dalam kabinet. Iya. Jadi NU ini memang menjadi hal yang menarik untuk mau dijadikan bahan penambah suara di dalam pemilihan, karena NU sendiri ini juga ada kader yang dalam kabinet sekarang ini Pak Jokowi. Ya. Jadi kalau saya lihat ini bahwa di NU ini yang jelas memiliki sejarah dalam dalam perjalanannya NU dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan bagaimana caranya visi misi dari NU itu bisa dilaksanakan atau sesuai dengan visi misi dengan calon-calon itu. Baik, sahabat dan sobat IPISO, demikianlah diskusi santai kami bersama dua pengamat kita, Bapak Dr. Lukman Setiawan dari Unibos dan juga Pak Dr. Andi Amrullah Jaya yang notabene adalah seorang politisi, pemerhati politik, mantan anggota DPRD. Nah, saya pikir beliau berdua ini telah memaparkan dengan sangat sistematis, dengan sangat kompleks semua yang berkaitan dengan tema kita, yaitu pengaruh NU dan Muhammadiyah. Beliau telah menggambarkan bagaimana seharusnya suara NU dan suara Muhammadiyah itu bisa direbut oleh partai politik yang ingin mengambil suara-suara mereka. Beliau juga sudah menggambarkan kalau calon-calon presiden ingin merebut suara NU dan Muhammadiyah, maka mereka harus mampu menghadirkan sebuah gerakan-gerakan politik yang sesuai dengan keinginan dari NU dan Muhammadiyah itu sendiri, atau melirik kader-kader dari NU atau Muhammadiyah sendiri untuk bisa menikmati suara-suara dari NU dan Muhammadiyah sendiri. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dr. Lukman Setiawan dan Pak Dr. Andi Amrullah Jaya atas kesempatannya mengedukasi publik Indonesia, terutama sahabat kita dan sobat-sobat kita di IPISO. Dan jangan pernah jenuh dan bosan Pak Dokter untuk diundang memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita, karena memang IPISO ini dihadirkan untuk menjadi rumah edukasi. Jadi setiap saat kita harus memberikan edukasi publik agar masyarakat saudara-saudara kita ini ya bisa tercerahkan dengan edukasi-edukasi dari IPISO. Akhir kata dari saya, Suwadi Idris Amir, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.